Konten yang gampang FYP adalah konten yang dimana produknya kita promosikan karena kita butuh. Sebagai contoh, kemarin saya mempromosikan tas ini, teman-teman ya. Jujur emang sebelumnya saya itu nggak butuh tas ini, karena saya sering keluar, maka saya beli tas ini dan saya langsung bikinkan kurang lebihnya ada 4 konten. Dan alhamdulillahnya hampir secara keseluruhan kontennya itu lepas dari 200 view. Dan penjualannya sampai sekarang masih ada. Nah, kemarin juga saya membeli barang baru teman-teman ya, dan ini adalah barangnya. Ini adalah tripod dari Mixio 3520 Pro. Dalam video kali ini yang akan saya bahas buat teman-teman yang mungkin pengen coba untuk mempromosikan produk ini ataupun di kategori videographer ataupun fotografer, bingung bikin kontennya seperti apa, saya akan bikin tips ataupun saya akan kasih triknya bagaimana agar konten teman-teman itu bisa lepas dari 200 view. Jadi buat yang penasaran seperti apa aja yang akan saya bahas di video kali ini, mending tonton sampai selesai. Jadi kita langsung aja bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Jadi kemarin saya lagi coba untuk ngetes produk baru, dan produknya itu ada di akun pribadi saya teman-teman ya, akun TikTok. Jadi ini untuk produknya. Oh iya, ada 3 poin yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan lihat berapa komisi dari produknya, apakah kalian minat dengan komisi yang akan saya rekomendasikan. Yang kedua, bagaimana dengan marketnya. Yang ketiga, konten apa yang paling banyak penonton ataupun yang bisa FYP lah pastinya ya. Oke, kita langsung lihat dulu dari sisi komisi produk yang saya tadi lihatin teman-teman ya. Jadi ini lebih ke produknya itu untuk videographer. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari sisi komisinya itu ya kurang lebih komisinya itu di angka 20 ribu, 19 ribuan teman-teman ya nih. Kita lihat, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini dia. Nah, ini komisinya kurang lebih 18.656. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini cocok ataupun enggak di harga segini? Kalau misalkan menurut saya pribadi ya ini cocok banget teman-teman ya. Di harga, bukan di harga, di komisi seperti ini dan harganya juga lumayan. Dan ini itu punya semacam titel produk bermutu. Ya artinya ini produk emang lagi dibutuhkan banget. Nah, ini untuk dari sisi komisi. Jadi kalau misalkan ini digunakan untuk iklannya sebagai hitungannya itu gampang. Cukup terjual kurang lebihnya 10 pieces saja itu bisa balik modal iklan teman-teman. Jadi kalau misalkan komisinya yang 4.000, 5.000 itu kayak gelap banget untuk bisa balik modal. Apalagi yang budgetnya cuma 100.000. Ini kalau misalkan tujuan kalian mau iklan ya. Tapi kalau misalkan tujuannya nggak mau diiklan ya syukur-syukur kalau misalkan ada komisi. Ya itu sih terserah kalian teman-teman ya. Tapi di sini kalau misalkan pengen serius, pengen fokus gitu kan, ingin ngembangin akun juga sampai rela diiklanin, ya harus kayak gitu. Tapi untuk hitungannya itu seperti itu teman-teman ya. Minimal ada 10 pieces terjual dengan budget 100.000 iklan, itu bisa balik modal. Dan itu tergantung dari kontennya. Nah, ini untuk masalah komisi. Yang kedua, kita ngomongin tentang masalah marketnya. Nah, market itu apa sih, Dang? Jadi market itu kalau misalkan teman-teman mempromosikan produknya, ini cocok ke siapa gitu kan nih. Yang ini ya, nih. Ini produk cocoknya buat siapa? Kalau misalkan kita lihat dulu dari usia deh ya. Ini usia cocok di angka 18-24. Ini masih masuk. Bahkan di usia 24 sampai 30-an, itu masih banyak teman-teman ya yang butuh kayak gini. Ini saya juga usia kurang lebih di angka 20-an ya. Masih suka juga nih sama barang yang seperti ini. Meskipun awalnya saya nggak butuh. Nah, itu untuk usia. Terus untuk gender, ini ke semua. Mau laki-laki perempuan bakalan butuh konten seperti ini. Tapi kebanyakannya biasanya cowok ya yang pakai alat-alat seperti ini ya. Itu menurut saya pribadi teman-teman ya. Dan untuk minat, ini lebih minatnya itu ke fotografer dan videographer. Perjalanan juga masih bisa masuk sebetulnya. Cuman itu kayak kurang worth it aja. Yang worth it itu ya videographer sama fotografer ataupun content creator. Nah, untuk apa demografi ataupun market yang saya sebutkan tadi? Itu untuk kebutuhan teman-teman ketika ngiklan. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu barangnya, terus gatal banget pengen iklan gitu kan. Misalkan produk ini kalian iklankan, tapi nggak tahu marketnya kayak gimana, targetnya kepada siapa. Tuh, sudah saya bocorkan teman-teman ya. Kebanyakan kayaknya usianya itu di angka 24 tahunan, tapi untuk minat udah pasti videographer dan fotografer. Nah, itu untuk minatnya. Jadi ya itu bisa kalian sesuaikan. Jadi kalau misalkan kita tahu demografinya, untuk iklannya juga bisa gampang. Daripada kita ngiklan menggunakan rekomendasi dari TikToknya, itu bisa aja boncos dan kita juga nggak bakalan bisa ngenalin siapa sih audiens kita itu. Nah, itu untuk masalah marketnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang masalah konsep kontennya. Jadi kemarin untuk masalah konten yang tas ini, itu kita tahu yang winningnya itu di konten testimoni. Jadi yang dibangga-banggakan di dalam deskripsi produk ini, itu tasnya multifungsi yang pertama, yang keduanya itu anti air.
Dan gak semua orang itu mau percaya kalau tas ini anti air di harga 100 ribuan. Banyak yang ini cuman iklan doang, ini cuman marketing doang. Tapi kita juga bisa tes teman-teman ya. Kita bisa tes dan kita buktikan. Nah, itu konten yang emang dibutuhkan ataupun konten yang punya value konversi. Jadi ya kalian kalau misalkan lihat di beberapa deskripsi produk kayak nggak yakin, bahas kontennya teman-teman ya. Itu bisa aja ngundang konten kalian itu tinggi ataupun bisa aja ngangkat. Jadi untuk kontennya lebih ke konten dubbing ya di produk ini. Kalau di akun saya pribadi, di akun yang kedua. Nah, kalau konten konten tripod ini itu konten apa? Kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya perlihatkan dari akun saya di sini teman-teman tuh ya. Di sini untuk 3 konten, yang pertama ada yang 6.000 ini alhamdulillah, yang keduanya ada 1.200 dan satunya lagi 458. Dan kita lihat dulu untuk konten yang pertama. Ini 3 hari yang lalu saya upload teman-teman ya. Kalau konten yang ini itu 2 hari yang lalu, kalau nggak salah di hari Minggu. Nah, kita bahas dulu nih kenapa kok bisa berubah gitu. Di awal pembahasan video tentang masalah produk ini, yang paling gede kan konten unboxing teman-teman ya. Kok ini ketika di unboxing malah redup. Dan ternyata setelah saya coba cek teman-teman ya, di konten saya ini, coba kita tonton dulu ya. Kayak gini. Dan sekarang udah ada gantinya. Jadi kenalin, ini tripod Mixio 3520 Pro. Alasan beli tripod ini karena lebih kokoh dibandingkan tripod tongsis yang tadi kalian lihat. Di dalam paketnya ini sudah dikasih sarung buat bawa tripod. Ini lebih enak buat yang suka bikin konten di luar, jadi nggak ribet. Dan di dalam paketnya sudah pasti ada Mixio 3520 Pro dengan bahan aluminium. Dan dikasih bonus juga nih, seperti holder dan juga remote bluetooth. Untuk tripodnya ini mantap. Bagian kaki tripodnya, tripod ini bisa mencapai 140 cm konten. Pokoknya nggak ribet. Untuk di pilihan tepat. Tapi kalau suka bikin konten vlog di luar, bisa pilih tongsis tripod. Nah, biar nggak salah pilih, buat kalian yang lagi cari tripod, rekomendasinya bisa coba dulu tripod 3520 Pro dari Mixio. Oke, jadi ini kurang lebih durasinya di angka 1 menit lebih teman-teman ya, 1 menit 19 detik. Dan kenapa konten ini tuh di angka 400-an, gak bisa tembus di angka 1000? Jujur untuk ngeditnya saya ini terlalu monoton, sehingga penonton itu malah nggak suka. Kalau misalkan kita lihat dari wawasan analitik teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari sini tuh ya, ini tuh malah turun. Dan kalau misalkan kita lihat dari pemirsa dan engagement tuh ya, di angka ini aja udah ada ya, mungkin di awal-awal aja itu malah langsung turun teman-teman ya. Jadi ya, emang ini kurang menarik aja teman-teman ya di bagian kontennya. Nah, di sini saya langsung revisi nyari konten yang sekiranya ini emang lagi dibutuhkan. Dan kebetulannya teman-teman ya, saya butuh tripod ini bukan cuma di indoor doang, melainkan di outdoor. Dan outdoor itu saya gunakan untuk nyari spot foto microstock. Jadi untuk video dan foto itu saya menggunakan alat yang satu ini. Sehingga di sini saya punya ide, oh iya kenapa nggak di review aja. Dan seperti ini kontennya. Dari Mixio 3520 Pro, yang dimana saya gunakan bukan cuma di dalam ruangan aja, tetapi di luar ruangan saya gunakan. Ini tripod saya lagi coba pakai untuk ngambil sebuah rekaman stock footage yang nantinya akan saya upload ke Microstock teman-teman ya. Nah, yang bikin saya enak menggunakan tripod ini kita bisa ubah nih ya. Ini arahnya itu bisa kita ubah tuh ya. Mau ngerekam kemana juga masih bisa enak teman-teman ya. Dan pastinya ini stabil ya, karena di bagian kakinya itu udah kokoh banget. Dan ini ketika saya pengen ngambil ke bagian langit atas teman-teman ya, ke bagian itu, saya tinggal arahkan aja yang bagian ini. Tuh ya, seperti ini. Tuh, ini jauh lebih enak dan lebih nyaman banget. Di sini kita tinggal tunggu aja dan nanti hasilnya tinggal kita upload ke Microstock. Oke, ini 40 detik 52 detikan teman-teman ya. Dan ini kontennya itu saya nggak pakai script, jadi nggak di dubbing, jadi langsung aja. Tapi di sini yang saya jelaskan itu cuman 2 aja. Yang pertama di bagian ini, fungsi di bagian ini teman-teman ya, di bagian di bagian si tripodnya yang bisa muter 360 derajat, dan satunya lagi, nah tuh di bagian itu satunya lagi teman-teman ya, sebentar. Nah, di bagian yang ini nih, saya coba untuk perlihatkan ya, ini buat teman-teman yang pengen tahu. Jadi yang saya bahas itu nggak secara keseluruhan. Kalau di konten unboxing itu sampai bawah juga dibahas. Kalau yang ini kita bahas itu kegunaannya. Yang pertama di bagian ini, dan satunya lagi tuh di bagian ini. Nah, di bagian ini teman-teman nyaman. Oh, nggak bisa ya. Nah, bagian ini tuh ya. Jadi bagian ini. Dan 2 bagian ini itu yang paling banget dibutuhkan oleh konten kreator. Jadi kalau misalkan bikin kontennya pengen ke arah kiri ataupun kanan, ya kita tinggal mainin aja yang ini teman-teman ya. Ataupun kalau misalkan kita pengen si kontennya itu agak sedikit tegak ke atas, ya kita mainin itu di bagian atas ini. Jadi ini lebih ke
kegunaan dan fungsinya. Kalau misalkan kita bahas semuanya itu malah monoton. Dan jujur ketika saya bikin konten seperti ini, hasilnya malah langsung bagus. Bisa tembus di angka 1 ribuan. Dan konten yang terakhir di sini teman-teman ya, yang ini bukan didubbing, bukan juga langsung, melainkan cuman konten biasa aja, kayak semacam sound doang. Kayak gini contohnya. Saya mute teman-teman, kalau misalkan kalian pengen lihat langsung aja ke akun TikTok saya. Tapi kurang lebihnya seperti ini untuk kontennya ya. Nah, jadi ini konten yang ketiga ini lebih ke teks sama sound. Saya nggak ngomong apa-apa. Dan tuh kayak gini doang teman-teman ya. Kita tinggal pakai aja, setelah itu kita tinggal pasang si HP-nya di tripod. Dah gitu. Ya emang kayak gini sih gunanya tripod gitu kan. Nggak ada yang lain lagi teman-teman ya. Selain digunakan sama indoor dan outdoor. Tuh, jadi udah saya nggak ngomong apa-apa, cuman di bagian teksnya doang. Dan alhamdulillahnya dapat 6.000 viewan. Ini jujur pakai keranjang kuning itu emang agak sedikit sulit ya untuk bikin kontennya. Dan konten saya juga masuk nih di bagian SEO-nya nih ya, bagian sini teman-teman tuh. Ini masuk langsung ke bagian SEO-nya. Artinya kalau misalkan masuk ke bagian SEO ini, itu konten saya bisa ditemukan, cuman nggak tahu di halaman berapa teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, oke? Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang masalah produk yang kedua saya. Apa tips yang bisa teman-teman dapatkan dari konten yang saya bahas? Oke, kalau misalkan kalian pengen bahas tripod di akun kalian, pengen coba-coba, ataupun kalian punya tripod di rumah, tapi bingung bikin kontennya, coba bahas keunggulan dari di bagian ini ya. Di bagian ini yang bisa muter 360 derajat, ataupun di bagian tingginya teman-teman nih, bagian tinggi ini tuh ya. Di bagian tinggi ini kalian bisa bahas ya, nih. Di bagian ininya kalian bisa bahas, ataupun di bagian angle ininya nih ya, itu kalian bahas sesuai dengan bahasa kalian. Dan orang-orang itu hanya ngebutuhkan ini doang ya, kegunaan ini doang. Ke bagian bawahnya itu kayaknya nggak terlalu penting juga teman-teman ya. Ya paling pembahasannya cuma kokoh doang, terus tingginya cuma 140 cm. Udah gitu doang. Selebihnya itu ada di sini. Nah, jadi itu untuk triknya kalau misalkan kalian pengen bikin konten tentang tripod. Tapi ingat ya, bikin kontennya juga silakan kalian gunakan konsep dubbing ataupun konsep yang video tadi pakai sound. Tapi pilih sound yang sekiranya itu nggak bisa bikin akun kalian copyright, ataupun ketika diiklankan itu bisa. Jadi kan nggak semua sound bisa diiklankan ya. Nah, itu sedikit tips tentang konten dari produk yang saya beli karena saya butuh di part yang kedua ini. Dan nanti kita akan coba untuk iklankan kedua produk yang sudah saya beli ini, kira-kira worth it gak kalau diiklankan, apakah menghasilkan ataupun enggak. Tentunya kita akan iklankan di TikTok Ads. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara iklannya, pantengin aja channel saya, ataupun buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Nanti kita akan bahas secara lumrah dan gratis buat teman-teman. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.